kehilangan tangan dua ini ya Mas ya. Ibaratnya itu enggak ada apa-apanya Mas. Bener tuh, saya ikhlas. Ikhlas lahir batin. Tapi kalau kehilangan sosok anak, ya Mas, sosok anak itu sangat rasanya tuh gimana, mau mati mau gimana itu anak Mas. Aku kan sayang pada anak. Bagi teman-teman udah capek jalan-jalan nih kemana-mana, refreshing daripada pusing, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dukung channel ini, oke? Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Calon Mandor yang membahas masalah kehidupan sehari-hari Mas Biat dengan kondisi keterbatasan tangan. Gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah Mas, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Ya, sekarang emang berbeda dengan video-video sebelumnya. Kita milih tempat-tempat terbuka seperti ini, ada danau, terus ada pohon-pohon, jadi biar lebih fresh ya, benar-benar fresh. Sehat. Hari ini kita mau bicara mengenai tema apa nih Mas, kira-kira Mas? Ini tentang dari Mas, dari tema dari setelah keluar dari rumah sakit. Iya. Terus setelah dari rumah sakit kan Mas, langsung begitu itu kan lali aku ya. Oh, gini aja. Jadi setelah Mas dari rumah sakit itu kan diurus sama ibu ya kan. Nah itu sebelumnya dengan siapa Mas? Itu dengan istri saya yang di rumah sakit yang sekarang meninggalkan saya Mas. Oh gitu. Yang meninggalkan saya itu. Bisa diceritakan nggak Mas kehidupan keluarga gimana? Dengan anak seperti apa? Nah itu kan waktu keluar dari rumah sakit kan si istri saya itu toh waktu di rumah sakit bisa dipotong. Istri saya kan bilang sama kakak saya Mas itu Mas. Ini kan apa namanya nggak mudah ya menjalani kehidupan seperti Mas Biat ini. Iya. Apalagi dengan kondisi tangan seperti ini. Dan awal-awal itu juga nggak setiap orang mampu untuk menjalani, menghadapi, menerima kenyataan bahwa kehidupan Mas Biat berubah total 180 derajat, bahkan 360 derajat. Itu apa sih yang bisa menguatkan Mas Biat gitu? Yang menguatkan saya itu Mas, anak Mas. Anak. Iya. Nomor satu anak ya. Nomor satu tuh anak. Kalau istri itu nomor terakhir ya kalau bagi saya ya. Karena dia meninggalkan saya kan gitu. Oh, meninggalkan dalam arti seperti apa Mas? Bisa diceritakan lebih dalam nggak? Tapi ya maaf kalau emang ini kan masalah pribadi ya. Iya, enggak apa-apa Mas ya. Ini ditinggalkan karena posisi cacat seperti ini. Tadi waktu di rumah sakit itu kan istri saya kan bilang sama kakak saya, "Kak, tolong di rumah di rumah itu kalau bahasa Indonesia dirawat ya. Gitu. Tolong dirawat sak sembuhe kan gitu." Ya. Nah, terus orang tua saya sama kakak saya itu tanya, maksudnya apa kok dirawat sak sembuhnya? Pokoknya dirawat sak sembuhnya. Ya udah kan gitu dirawat. Sampai sekarang itu enggak ada kabarnya Mas. Sampai sekarang itu sampai terhitung berapa tahun Mas dari kecelakaan ini ya hampir ini 2 tahun Mas. Itu tahun. Selama 2 tahun itu nggak pernah ketemu? Nggak pernah menjenguk, nggak pernah komunikasi sama sekali. Kabar-kabar terus itu ngurusin sendiri gitu Mas. Ngurusin apa maksudnya? Ngurusin cerai sendiri gitu. Jadi otomatis saya tuh ditinggal gitu Mas. Tapi secara halus gitu. Tapi secara agama ataupun secara negara udah resmi atau? Saya kalau itu kan gini Mas, kalau soal resmi kan percayaan ya soal itu agama sendiri yang menentukan Mas. Jadi gini, misalkan kalau ada talak dari saya, otowo sebenarnya tak pegat gitu, nah itu baru terjadi kalau nyambung agama. Tapi saya kan enggak bilang talak, enggak bilang megat, pokoknya
ke sana kan dulu kan main, cuma main ke tempatnya dia, ke rumahnya dia. Bilangnya sama saya itu gini, kan terus gimana kabarnya, terus dia tuh bilang sama saya tuh jijik gitu. Kok jijik, apa maksudnya kan gitu tuh. Iya. Nah, setelah itu langsung nganu apa katamu jare meh nganu meh apa cerai dewi kan gitu. Oh, pengen Ya, sendiri gitu. gitu. Meh. Nah, terus tak jawab, ya udah kan gitu saya. Kalau mau cerai aja, enggak apa-apa. Yang penting saya enggak pernah meminta, juga enggak pernah menyuruh kamu untuk cerai. Jadi saya enggak nolak gitu. Setelah itu terus anak dan istri saya sampai sekarang enggak ada komunikasi sama sekali. Selama 2 tahun. Selama ini. 2 tahun ya. Ditinggal tuh sama anak sama istri. Gitu. Itu untuk keempat anak atau semua? Anaknya kan 4 ya Mas ya? 4 ya. Nah, itu semua yang satu umur 4 tahun, perempuan. 4 tahun. Yang 2 umur 6 tahun. Yang nomor 3 itu SMP kelas 3. Yang nomor 1 udah menikah. Ya. Sebenarnya sih anak tergantung orang tuanya ya. Iya, kalau tergantung mungkin orang tua. kan anak Mas itu kan ada yang masih 4 tahun. Iya, kasihan kan. Nah, iya. Maksudnya Kok nggak mungkin dong datang sendiri kemari kalau tanpa orang tua. kan kehilangan sosok bapak, walaupun bapaknya cacat seperti ini kan harus diperhatikan lah ibaratnya kan gitu. Tapi enggak sama sekali kan gitu. Minimal nanya kabar. Ya, minimal kabar aja sudah seneng gitu ya. Udah seneng saya. Dan nomor WA pun juga udah tercantum di sana, memang udah saya kasih. Udah ada kasih. Jadi nggak ada alasan untuk tidak menghubungi ya. Iya, enggak ada itu sama sekali. Jadinya ya seperti ini, keadaan saya seperti ini. Mungkin dimaklumin kali Mas, lagi ada kesibukan yang kira-kira nggak bisa datang kan jarak. Emang tinggal di mana? Di daerah mana itu? Itu di daerah Jawa Tengah tapi bagian timur. Oh, ya mungkin jaraknya kan. Kalau saya di Jawa Tengah bagian barat. Di bagian barat. Gitu. Jadi agak lumayan jauh sih Mas ya. Ya. Ibaratnya Jawa Tengah sama Jawa Timur ibaratnya kan gitu ya toh. Itu jadi kan agak jauh gitu. Ya mungkin kendala waktu, mungkin juga ya kita berpikir positif aja lah ya. Iya, enggak seuzon gitu Mas. Soalnya kita juga nggak tahu kondisi di sana seperti apa kan. Iya, benar. Karena emang udah lama nggak ada kabar dari sana. Mas juga Mas pernah mencoba untuk menghubungi nggak ke sana Mas? Menghubungi enggak direspon Mas. Nggak direspon melalui apa itu? Itu melalui WA. WA. Nah. Tapi jadi udah dipastikan kalau nomor HP-nya aktif. Aktif Mas. Aktif ya. Aktif semua. Yang punya istri saya juga aktif ya. Anak saya yang 1, 2 tuh yang di gede tuh aktif semua. Tapi dari anak sampai orang mantan apa saya menyebutnya mantan ya, apa? nak dibilang ya mantan juga Mas. Itu karena enggak tahu sama sekali soal dia mau cerai sendiri kan saya nggak tahu Mas. Otomatis kan saya juga belum ngambil surat di pengadilan juga belum ngambil saya. Soal surat itu tadi enggak tangan enggak sama sekali saya. Tahu-tahu kok disuruh ngambil surat di pengadilan. Ya saya aja pikir 2 kali kan Mas. Iya toh, pikir 2 kali. Berarti surat udah nyampe ke pengadilan ya? Mungkin juga di sana kan gitu. Tapi kan enggak gitulah kalau berkeluarga kan enggak seperti itu kan gitu. Keadaan seperti ini kok ditinggalkan di saat seperti ini. Kalau dulunya kenapa? Waktu sehat kok ibaratnya tak tari, kamu tak cerai misalkan ya. Dia enggak mau, enggak bilang sama sekali gitu. Ya, malah di saat seperti ini kok ditinggalkan. Dan karo Jawanya tuh golek enake ora gelem rekosone ngono lho Mas. Ya, seperti itu. Jadi ki buat pada sama teman-teman nantinya biar tuh agak tahu lah kalau soal seperti ini, keluarga seperti ini kan tahu nanti. Nah, terus kan setelah itu kan kejadian 2 tahun. Nah, itu. Kejadian 2 tahun juga sama sekali enggak ngasih apa-apa itu kan gitu toh. Nah, terus langsung itu udah sampai sekarang Mas. Sampai sekarang itu hidup sendiri gitu. Hidup sendiri tanpa anak, juga tanpa istri kan gitu toh.
Seharusnya kan kalau sakit parah seperti ini kan ada anak dan istri yang merawat. Malah yang merawat orang tua saya. Sampai biaya rumah sakit itu 1 minggu tuh 2 kali Mas. Semarang Temanggung 1 minggu 2 kali. Bayangkan kalau 1 tahun setengah kan uang banyak Mas. Kakak sama saudara-saudara gitu. Ini teman-teman, saya salut sama Mas Biat. Dia udah kehilangan kedua tangannya, udah ya bisa dibilang harapannya udah habis, tapi dia tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Apalagi orang-orang yang terdekat Mas Biat itu sampai ya bukan meninggalkan ya, mungkin bisa dibilang orang yang pernah dekat dengan Mas Biat itu nggak menghubungi. Yang kita juga nggak tahu ya kenapa mereka nggak menghubungi, mungkin ada alasan-alasan di balik semua itu. Hanya Allah dan Mas Biat dan orang terdekatnya Mas Biat yang tahu. Ya, Gitu. intinya gini Mas, kalau yang terdekat itu intinya Yang itu pernah dekat gitu ya. yang pernah dekat, yang terdekat dulu ya. Apalagi ada Itu kalau di saat seperti ini kan mungkin kan lihat kondisi saya seperti ini, mungkin dia mau bicara jujur mungkin ya, takut dimarahin. Nah, dalam satunya dia tuh melakukan seperti itu gitu, melakukan seperti itu kan aslinya kan tidak bener kan, tapi tidak apa-apa juga. Yang penting sekarang saya tuh tetap semangat buat yang kedepannya gitu, tetap semangat sih. karena yang membuat semangat itu untuk tetap Anak saya berjuang. Mas, anak ya. anak saya Mas, yang buat semangat tuh anak saya. Karena apa? Saya kehilangan tangan 2 ini ya Mas ya. Ibaratnya tuh enggak ada apa-apanya Mas. Bener tuh, saya ikhlas. Ikhlas lahir batin. Tapi kalau kehilangan sosok anak, ya Mas, sosok anak itu sangat rasanya tuh gimana, kalau mau mati mau gimana, itu anak Mas. Aku kan sayang pada anak-anak mereka, apalagi yang terakhir yang sekarang umur 4 tahun itu kan gede nganu. Dulu kan tak bawa ke dokter. Nah, tak ceritain sedikit ya. Tak bawa ke dokter. Kata dokter tuh 1 bulan lagi Bu, kan gitu, yang anak terakhir. Oh, lahir maksudnya. Bentar. Terus tak bawa pulang lagi, katanya 1 bulan, terus tak bawa pulang. Malah satu malam tuh dia keluar. Itu keluarnya bukan di rumah sakit, di rumah saya sendiri. Jadi saya yang nyalini si bocah itu tadi. Masih merah, bayi merah. Iya, aku keluar dari baru keluar. di rumah, enggak ada orang sama sekali. Bantuan bidan. Enggak ada. Apa dukun beranak Enggak ada, sendiri. Itu itu langsung bilang, "Wah, kok sakit terasa kan gitu." Iya. Langsung dia keluar. Itu jam 9-an siang itu keluar kan enggak ada orang pada kerja, Mas. Waduh, ya, terus bingung saya. Si bayi itu udah keluar, nah, terus tak kumulin, bawa kumul, terus ada darah itu toh, tak bersihkan yang buat itu, ya. Nah, terus langsung baru saya teriak-teriak minta tolong sama kampung, lah baru bedan penanganan yang lebih profesional datang ya, gak datang itu tadi dari bedan langsung dibawa ke rumah sakit, langsung tertolong si nyawa anak yang terakhir ini, yang marah ingat saya di situ. Lahirnya itu umur berapa bulan di perut? Ya normal 9 bulan. Iya normal. 9 bulan hampir 15 hari lah kan. 9 bulan 15 hari. Itu yang buat saya ingat sama mereka itu. Itu semua tuh anak 4 tuh yang nangani saya semua masalahnya. Dari yang pertama ya saya juga, dari yang kedua saya juga gitu. Nah saya gitu. Ada yang mau disampaikan nggak sama anak-anaknya mungkin? Ya, kalau buat anak-anak itu gini. Belajar rajin contohnya. Belajar rajin. Nah, anak-anak belajar yang rajin ya buat masa depan nanti, walaupun Bapak udah ndak bisa ngapa-ngapain tapi hanya bisa mendoakan anak-anak saya yang di sana. Gitu. Tetap semangat anakku, ndak apa-apa. Bapak seperti ini juga ndak apa-apa gitu. Gitu, tetap semangat. Kangen nggak sama anak-anak Mas? Yo aslinya ya kangen Mas. Kangen banget ya. Kangen banget. Paling kangen. Pengen ketemu juga sulit ya kondisi seperti ini. Ya, iya, kan enggak ada hubungan enggak ada komunikasi sama sekali gitu.
jadinya kan gimana gitu kan, kayaknya dunia itu kayaknya mau kiamat tapi tidak jadi kiamat. Karena apa? Cuma kehilangan sosok anak-anak aja gitu. Anak-anak lah yang jadi penyemangat hidup ya Mas ya. Iya, kalau saya dulu ndak ada penyemangat itu Hidup. Mas, mungkin saya di rumah sakit mungkin udah putus asa. Dalam arti apa Mas? Wis pokoknya ya wis mending mati. Oh. Nah, daripada aku urip ora ana gunane, ndak punya tangan ndak ada gunanya, mending mati aja gitu aja. Gitu kalau ndak itu. Jadi kan udah kayak putus asa dulunya gitu. Tapi sebelum dipasrahkan kepada orang tua saya, setelah keluar dari rumah sakit tadi itu baru kayak dibicarakan yang belakangnya mau pulang itu. Seperti itu. Seandainya nih anak-anaknya pengen ketemu Mas Biat gitu, datang aja ke Telaga Pucang. Iya datang aja ke Pucang. terbuka pintu buat anak-anak saya Iya. gitu. Iya. Terbuka buat pintu anak-anak saya. Kapanpun gitu kan. Apalagi Iya. kan namanya anak, seneng dong orang tua datang anak Iya ya. kan masalahnya sekarang kan hidup sendiri sama orang tua aja, anak-anak enggak ada kan gitu. Kalau misalkan kok anak-anak jenggot tuh seneng Mas, walaupun enggak bawa apa-apa tuh seneng sekali, enggak apa, seneng sekali itu. Seperti itu. Seperti itu Mas. Nah, udah Eh, tutup aja kalau. tutup, Hmm. tutup aja. Iya. Wis suwi loh. Iya panas ya, Heeh. Tapi lumayan suwi ya. lumayan sih. Mau Ya teman-teman, ini suasananya udah makin panas dan Mas Biat juga berkeringat, lumayan mengeluarkan keringat. Jadi sepertinya kita sudahin sampai di sini. Kita lanjut dengan tema-tema yang lain dan tempat-tempat spot-spot yang bagus, karena di sini Telaga Pucang itu emang spotnya bagus-bagus, pemandangannya bagus-bagus. Salah satunya yang di sini yang dinamakan apa nih Mas, namanya Mas ini Mas? Bung. Oh, Iya, Bung. sekalian kita promosi wisata di sini ya Mas ya. Iya. Pengairan. Pengairan, Iya. pengairan. Nanti kita rencana juga mau cari spot yang bagus tuh di mana? Gunung-gunung gitu. Gunung-gunung, Bukit-bukit. bukit-bukit. Bila perlu kita nanti kemah sekalian ya Mas ya. Tidur sekalian sana Mas. Ah. Nah, tidur sekalian apa. Piknik lah. Oke. Sambil piknik, tapi ada orang-orang jalan Mas. Iya. Nah, kemarin ada orang jalan. Heeh. Nah, pada ibu-ibu, bapak-bapak kayak gitu. Iya. Kok lihatin aja. Kenapa kok ngelihatin? Nah, terus bar ngelihatin aku joget Mas, langsung gini ya. Malah pada tertawa semua. Wah, wis ya, biarin aja aku kan gitu. Nah, Ya kan bisanya kayak gini tuh. Aku cuma aja bisa dagelan gitu aja. membuat senang orang juga, Iya. membuat senyum bahagia orang Kan itu pahala, ibadah juga. Iya, ibadah tuh. Emang bisanya seperti itu ya, mau gimana lagi ya Mas ya? Iya tuh. Heeh. Ya sampai di sini, lain kali kita buat video yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.